saya akan mengerahkan baik proses maupun konten pembelajaran dalam level S3. Jadi baik proses maupun konten. Jadi saya tidak hanya menekankan pada materi sesuai dengan level jenjang yang Bapak Ibu ikuti, tapi saya juga menekankan prosesnya itu harus sesuai levelnya juga. Kita belajar materi S3 dengan proses S1 tidak sampai, ya. Karena itu kita harus paham ini jenjang-jenjang dan level-level pembelajaran dan kompetensi keilmuan. Karena inilah sebenarnya yang membedakan, ya. Walaupun saya tahu Bapak Ibu juga ini backgroundnya dosen, ya. Tapi ini dari bagian dari proses pembelajaran kita dan untuk sharing, ya. Bapak Ibu, yang pertama saya ingin sampaikan bagaimana di dalam pembelajaran utamanya S2 dan S3 itu kita memahami level-level atau kompetensi keilmuan, jenjang kompetensi yang seharusnya kita miliki. Banyak atau ada mungkin beberapa teman yang belum bisa membedakan. Jadi belajar S1, belajar S2, belajar S3, ya. Cuma beda-beda konten aja, tapi level pembelajarannya itu tidak sampai, ya, tidak sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Karena itu saya di dalam mengajar itu atau menyampaikan materi, dua ini yang saya tekankan. Ada dua yang saya tekankan. Yang pertama saya tekankan proses belajar sesuai dengan level kompetensi keilmuan. Proses belajar, proses. Kemudian yang kedua, kajian keilmuan atau kajian materi itu sesuai dengan kompetensi keilmuan. Apa bedanya? Proses itu adalah tata cara, prosedur, atau dalam filsafat disebut epistemologi. Epistemologinya, tata cara keilmuan yang kita bangun itu saya harapkan memang sesuai dengan jenjang yang saya sebut dengan level 3, ya. Sesuai dengan jenjang pembelajaran S3. Epistemologinya kita pakai itu. Jadi ini yang pertama yang harus kita sadari, ya. Kita sadari, kita praktekkan bahwa proses epistemologi pembelajaran itu memang sudah kita juga menggunakan level 3. Level 3. Mulai dari memilih bahan, kemudian kita mengkaji, kita menganalisis, kita membuat materi, kita menjanjikan. Usahakan itu level-level 3 nanti kita pakai, ya, bukan level 1. Nanti saya tunjukkan gimana. Kemudian yang kedua, selain proses yang kita tekankan, ya, kita juga perlu menyesuaikan materi yang kita gunakan. Memang materi-materi ajar, materi-materi kajian level S3, ya, level S3. Apa cirinya materi-materi level S3 itu nanti saya jelaskan juga. Ya, jadi ini kita ada kesiapan Bapak Ibu bagaimana proses dan konten pembelajaran itu kita menyesuaikan dengan jenjang kita. Harapan saya kalau itu sudah kita lakukan secara rutin, secara secara otomatis, maka kita menjadi seorang output dari proses perkuliahan itu menjadi seorang doktor. Itu memang kapasitas, kompetensinya itulah menjadi milik kita sesuai dengan proses yang kita lewati. Kalau prosesnya di bawah, kita mau menghasilkan output yang tinggi, itu nampaknya sulit kita wujudkan, sulit kita lakukan. Karena itu ada beberapa yang saya lihat juga, misalnya kalau kita menguji, materinya itu masih level S1. Saya bisa katakan sebenarnya ini tesisnya ini memang jenjang S2, tapi isinya jenjang S1, materinya S1. Ada juga S2, memang 2 materi di situ digabung, tapi jenjangnya S1. S3 3 materi yang digabung, tapi bukan S3. S1 tambah S1 tambah S1, ya.
Jadi bukan S3. S3 itu dia naik ke atas. Kalau 1 tambah 1 tambah 1 dia tetap di bawah. Cuma 3 bidang yang dia gabung. Nah, ini saya sampaikan supaya nanti kita ada persiapan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara kita membedakan itu? Yang saya kembangkan dalam pembelajaran itu ada 5 level kompetensi keilmuan. Itu ada 5 level. Dan sebagai mahasiswa S3, saya harapkan 5 level ini sudah bisa diwujudkan, diterapkan. Karena tidak ada lagi jenjang di atas ini. Nah, jenjang yang pertama yang saya sebut sebagai jenjang penguasaan konsep. Penguasaan konsep. Penguasaan konsep itu lebih bersifat deskriptif, memahami pengertian, definisi, menghafal poin-poinnya, ya, bisa menggambarkan apa yang sudah dia baca. Itu penguasaan konsep. Apa itu media, pengertian media, jenis media, karakteristik media, proses kerja-kerja media, pengertian etika, jenis etika, ya, pentingnya etika. Mungkin kita hafal, mungkin kita tahu, tapi pengetahuan kita itu masih deskriptif, mendeskripsikan, menggambarkan. Ini primerinya S1, minimal S1 punya kemampuan ini. Karena itu model-model pembelajaran S1 itu banyakkan kita berikan dalam model-model atau format deskriptif. Kalau misalnya kita mengajar, kita minta dia jelaskan, coba gambarkan, coba ulangi. Di penelitiannya juga begitu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, untuk menggambarkan, untuk mendeskripsikan, yaitu jenjang S1. Ya. Jadi jenjang keilmuan yang pertama yang harus Bapak miliki, Bapak memang harus menguasai konsep, memahami konsep. Kelemahan kita dalam belajar, kita mau langsung lompat ke jenjang yang lebih tinggi, landasannya tidak kita persiapkan, tidak kita siapkan. Misalnya, kita mau berdiskusi mengenai etika media. Pengertian etika kita tidak paham secara teoritik. Pengertian etika kita tidak paham secara konsepsional. Kita mau berdiskusi mengenai media. Apa itu media secara konsepsional? Jenis media, karakter media secara konsepsional tidak kita paham lebih dulu. Kenapa tidak dipahami? Karena tidak dipelajari. Jadi landasan pertama yang harus kita lakukan untuk menguasai konsep itu harus kita pelajari. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu harus banyak belajar, membaca. Saya tidak percaya orang bisa menguasai konsep kalau dia tidak belajar. Banyak orang mengatakan saya menguasai dan menjelaskan banyak hal, tapi yang dia jelaskan itu jauh dari konsep-konsep keilmuan. Kenapa? Karena memang landasan teoritiknya tidak ada. Jadi untuk menguasai konsep, kita harus baca, kita pahami konsep-konsep dasarnya, kita pahami teori-teori dasarnya, kita pahami memang struktur dari materi itu yang memang sesuai dengan, kalau dalam filsafat disebut dengan ontologi keilmuan. Ontologinya itu yang harus kita pahami dulu. Nah, buku apapun yang Bapak Ibu gunakan, welcome, silakan. Ya. Silakan. Jadi saya harapkan Bapak Ibu nanti memang belajar buku, belajar teori, belajar jurnal, belajar dari video, kemudian membuat ringkasan, bisa membedakan. Ya kalau itu sudah bisa dilakukan, insya Allah jenjang level 1 itu sudah bisa kita capai. Ya. Jadi jangan sampai kita mau berdiskusi yang tinggi, konsep-konsep dasarnya saja ini tidak bisa kita kuasai. Karena itu Bapak Ibu nanti kalau mau mengkaji keilmuannya dari sudut ilmu komunikasi, nanti saya akan jelaskan ontologi ilmu komunikasi itu.
Ya, berdasarkan saya sudah meringkas itu berdasarkan 4 tinjauan. Yang pertama, Anda harus paham sistem komunikasi, itu ada 11 komponen. Yang kedua, jenjang komunikasi atau level komunikasi, itu ada 9 jenjang atau level komunikasi. Yang keempat, ada tradisi komunikasi, itu ada 7 tradisi. Dan yang keempat, paradigma komunikasi, itu ada 4. Insya Allah minimal yang Bapak Ibu kaji dari 4 hal ini, Bapak Ibu sudah kuasai, maka untuk pengetahuan ontologis ilmu komunikasi saya anggap untuk sementara itu sudah cukup. Tapi itu minimal, tapi saya anggap sudah cukup. Jadi Bapak harus belajar cepat. Kita doktor dakwah dan komunikasi tidak paham sistem komunikasi, orang bertanya-tanya. Kalau saya tanya, ada yang di sini bisa jelaskan sistem komunikasi? Ada berapa komponen? Tidak ada. Apa itu komunikator, pesan, media, komunikan, efek, feedback, konteks, lingkungan, noise, regulasi, etika, ya. Itu saya sudah jelaskan kemarin. Kemudian jenjang mulai dari intrapersonal sampai komunikasi global dengan ciri-cirinya. Minimal kita tahu. Kemudian tradisi mulai dari tradisi retorik sampai tradisi kritis, ya. Kemudian paradigma, dari paradigma positivisme sampai paradigma kritis, itu kita tahu. Ya, kita tahu. Nah, untuk tahu itu salah satu referensinya semuanya itu ada di materi video yang saya berikan. Karena itu ada hubungannya dengan materi filsafat, ada hubungannya dengan materi metodologi, ada hubungannya dengan materi teori. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf, saya memang mengajar itu satu mata kuliah, tapi bahannya bukan dari satu mata kuliah. Jadi biasanya kalau saya ngajar itu selalu 4 materi mata kuliah yang saya masukkan. Seperti kemarin mengajar metodologi, sebenarnya itu 4 mata kuliah yang saya ajarkan. Masih ingat Bu? Ya. Filsafat, metodologi, teori, teknologi. Itu juga saya akan terapkan di sini. Karena kalau kita cuma belajar filsafat, kita cuma belajar misalnya etika media, tidak paham filosofi etika, tidak bisa. Tidak paham teori etika, tidak bisa. Tidak paham metodologi, epistemologi etika, tidak bisa. Tidak paham teknologi etika, tidak bisa. Walaupun mungkin banyak pengajar, kalau dia ngajar metodologi saja, teknis saja. Jadinya mahasiswa itu banyak yang bingung. Kenapa? Karena kalau itu bicara teknis, tidak paham filosofi, tidak paham teori, jadinya tidak sampai. Nah, untungnya semua materi itu kebetulan saya ajarkan baik S1, S2 dan S3, dan memang setiap materi saya itu saya buatkan video. Karena tujuannya saya mau pembelajaran itu optimal baik di dalam maupun di luar kelas. Dan saya memang ingin mengembangkan satu model pembelajaran online baik sinkronus atau asinkronus berbasis multimedia. Jadi yang saya kembangkan memang itu adalah model-model pembelajaran multimedia. Nah, Bapak Ibu, ini jenjang yang pertama yang harus Bapak Ibu kuasai. Ya, jadi memang harus belajar keras, Pak. Ya, mohon maaf. Saya biasa menguji begini, ya, menguji. Saya belum tanya ini isi tesisnya atau disertasinya, proposalnya. Misalnya dia teliti pengaruh dakwah online dalam pembentukan sikap keagamaan remaja di Kecamatan Manggala di Kota Makassar. Pengaruh penggunaan media online dalam pembentukan sikap, misalnya judulnya begini. Biasanya saya belum tanya itu isinya, isi rencana penelitiannya. Tapi saya tanya dulu konsepnya.
Apa itu pengaruh dalam ilmu komunikasi dan apa itu pengaruh dalam metodologi penelitian? Apa bedanya? Dan biasanya mahasiswa tidak bisa jawab. Apa itu pengaruh dalam ilmu komunikasi? Dan apa itu penelitian pengaruh dalam metodologi? Dan tidak bisa jawab. Berarti penguasaan konsep teoritiknya dia tidak sampai. Paham Pak? Jadi apapun yang kita lakukan dalam belajar, dalam penelitian, yang pertama harus kita paham konsep-konsep yang kita gunakan. Kalau kita gunakan kata pengaruh, berarti kita harus paham apa itu pengaruh secara teoritik dan secara metodologis. Paham Pak ya? Jadi saya belum masuk ke konten. Nah, jadi memang kalau saya membimbing atau menguji begitu, saya kaitkan bukan pada satu aspek. Tapi biasanya saya mengaitkan itu 4 aspek. Aspek filosofi, aspek teori, aspek metodologi, dan aspek teknologi. Itu yang pertama Pak ya. Jadi tolong semua sumber-sumber belajar yang bisa membuat Bapak lebih cepat menguasai ontologi keilmuan, objek ilmu, dakwah dan komunikasi, Bapak gunakan. Dan standar saya itu minimal kalau S1, satu pertemuan mahasiswa minimal baca 1 buku. Satu pertemuan. Jadi kalau S3 minimal 3 buku yang kita baca sebelum masuk pertemuan. Kita harus paksa-paksa diri Pak, dapat paksa-paksa diri sedikit. Jadi jangan lagi nanti ada yang bikin makalah pakai common sense, diskusi pakai common sense, menurut pendapat saya. Yang kita pakai itu menurut Little John, menurut Wilbur Scrum, menurut Laswell. Harus ada rujukannya, rujukan teoritiknya. Karena ciri pembelajaran S3 itu harus punya rujukan teoritik. Karena itu kita harus memang kuat ya, dan cepat karena waktu kita tidak banyak. Nah, yang kedua, jenjang pembelajaran level 2 yang saya kembangkan adalah kemampuan analisis, menganalisis. Analisis adalah satu kemampuan menilai secara mendalam, memikirkan secara mendalam, menyeleksi, menyusun kembali, meninjau, mengacak-acak dan menyusunnya lagi, melihat kelebihan dan kekurangannya, mengetahui karakteristiknya, sifat-sifatnya, perbedaannya. Ini kemampuan menganalisis. Ini primarinya S2, ya, sekundarinya S1, primarinya S3. Artinya mahasiswa S1 kalau itu mampu, oke. Itu wajib bagi S2. Ya, wajib bagi S3. Jadi sudah 2 kemampuan yang harus Bapak Ibu miliki. Kemampuan konsepsional dan kemampuan analisis. Artinya apa? Dalam membuat tugas harus analisis. Jangan bikin tugas copy paste. Jangan bikin tugas cuma deskriptif. Harus Bapak olah dulu, Ibu olah dulu. Olah dulu. Kemudian kita sajikan. Ini analisis. Nah, mengapa harus ada analisis? Karena kita ini adalah ilmuwan, ya. Di mana banyak sekali nanti fenomena-fenomena yang akan kita pikirkan, yang datang kepada kita sebagai seorang ilmuwan. Nah, bedanya masyarakat akademik dengan masyarakat umum. Masyarakat akademik itu punya kemampuan analisis. Analisis sesuai dengan perangkat-perangkat akademik atau metode keilmuan. Jadi tolong nanti bikin makalah pakai analisis. Jangan kopas-kopas saja. Kalau di penguasaan konsep itu lebih deskriptif, biasanya pertanyaannya itu apa? Apa ini? Ini adalah kacamata. Apa ini kacamata? Ini adalah plastik, kemudian ini ada kaca, kemudian ada plastik, ada gini, warnanya ini. Oh sudah.
itu deskriptif. Apa itu? Nah, kalau analisis biasanya itu pertanyaannya bagaimana? Bagaimana? Bagaimana ini kacamata? Oh, kacamata ini ada rangkaiannya. Kacamata ini ada keseimbangannya. Nah, ini sudah analisis. Kacamata ini, kacanya ini itu ada ukurannya, dan ukurannya itu disesuaikan dengan minus penggunanya atau plus pengguna. Ini sudah analisis. Paham Pak? Saya contoh ini kacamata. Jadi kalau kita mengajukan nanti makalah atau kita membawakan makalah, usahakan ada analisisnya, ya, analisisnya. Analisisnya itu disampaikan. Misalnya Bapak Ibu menjelaskan ada 3 konsep di makalah itu yang Bapak jelaskan. Jelaskan bagaimana keterkaitan konsep itu, bagaimana hubungannya, bagaimana. Ya, sehingga kita bisa bedakan, kita bisa hubungkan dan sebagainya. Nah, kemudian jenjang yang ketiga, kemampuan mengkonstruksi ide atau gagasan. Kemampuan mengkonstruksi ide atau gagasan. Ah, ini primarinya S3, sekundarinya S2. Inilah tujuan kita. Tujuan pembelajaran kita harus sampai di sini. Minimal sampai di sini. Bahwa Bapak Ibu setelah menguasai konsep, setelah mampu berpikir secara mendalam, Bapak mampu melahirkan gagasan-gagasan, melahirkan ide-ide, melahirkan pikiran-pikiran baru yang disebut novelty dalam penelitian. Jadi kita bikin makalah, ada konsep kita kasih masuk. Kemudian kita olah dengan satu proses analisis. Kemudian hasilnya kita bangun satu gagasan-gagasan baru. Paham Pak? Nah, saya mau proses ini sudah kita lakukan. Karena itu nanti yang akan Bapak Ibu lakukan pada saat menyusun disertasi maupun tugasnya Bapak Ibu nanti setelah menjadi seorang doktor. Jadi saya mau proses itu sudah kita jalani sebagai bagian dari proses pembelajaran. Kalau saya tekankan deskriptif, sementara Bapak mau menyusun disertasi, saya tekankan deskriptif, tapi Bapak harus menyusun disertasi yang melahirkan novelty, maka proses pembelajaran dan outputnya tidak nyambung. Oleh karena itu nanti makalah-makalah yang Bapak Ibu bikin itu harus Bapak Ibu tunjukkan novelty-nya. Belajar kita membuat novelty dari proses konsepsional dan analisis, melahirkan satu gagasan baru dari Bapak. Paham Pak? Jadi dari makalahnya sudah muncul. Ini ada konsep-konsep begini, kemudian ini konsepnya seolah begini. Inilah yang saya tawarkan. Nah, ini novelty-nya ketemu. Jadi bikin disertasi nanti gampang, karena pola sudah terbentuk. Jangan bilang ini ada 3 begini. Saya jelaskan 1, 2, 3. Kesimpulannya ini 1, 2, 3. Oh, deskriptif. Tidak nyampe. Ya. Bertanya juga deskriptif. Coba jelaskan apa itu poin 1. Ini. Jelaskan apa. Iya, bertanya juga deskriptif. Jadi yang bertanya dan yang menjawab sama-sama deskriptif. Larinya kayak 1. Tapi coba temannya bertanya, bagaimana hubungannya antara poin 1 dengan poin 2 yang Bapak Ibu paparkan? Dan bagaimana kita bedakan? Dan bagaimana ini bisa berinteraksi di dalam proses ini? Nah, itu sudah analisis. Ya, berarti yang bertanya lebih cerdas daripada yang membuat makalah. Yang makalah membuat deskriptif, yang bertanya analisis. Ya. Mungkin Bapak pikir wah susah juga ini. Ya. Itu kentara Pak, itu kentara. Nah, setelah kita dapat kemampuan analisis, ya Bapak harus mengembangkan satu kemampuan melahirkan ide-ide atau gagasan. Bapak tidak bisa menjadi seorang ilmuwan, Bapak tidak bisa menjadi seorang pengajar yang tangguh kalau tidak punya kemampuan ini.
Saya bisa mengajar metodologi kemarin itu bisa sampai lebih dari 2 jam. Saya tidak punya konsep karena saya mengembangkan kemampuan penguasaan konsep, analisis, dan mengkonstruksi ide. Saya nonton video saya sendiri, saya heran juga kok bisa saya jelaskan sejauh ini. Padahal sebelum saya jelaskan, saya tidak pernah baca buku, saya tidak pernah belajar, saya tidak persiapkan materinya. Karena saya jarang mengajar, Pak, itu bawa buku, baik S1 maupun S2, S3. Saya ngajar aja. Kenapa? Karena saya kembangkan satu model pembelajaran mengkonstruksi ide. Itu bisa kita lewati kalau awalnya kita sudah menguasai konsep. Makanya saya sangat tekankan, Bapak Ibu harus menguasai konsep. Tidak menguasai konsep, tidak bisa lanjut ke jenjang berikutnya. Nah, salahnya kita sekarang belum paham konsep, kita sudah mau analisis dan menghasilkan gagasan. Oh, tidak bisa. Apakah dia tidak mampu? Bukan tidak mampu, kurang belajar, kurang mempersiapkan. Itu aja. Ya, sampai Pak Nurdin kemarin tuh bawa bawa fix, ya, katanya pusing-pusing ya. Memang itu yang saya ingin bentuk ya Bapak Ibu. Tadi dia konsepsional, kemampuan analisis, kemampuan mengkonstruksi ide gagasan, melahirkan ide gagasan. Keempat. Iya, nanti saya jelaskan. Sabar. Sorenya sudah kemarin itu dijelaskan waktu itu. Iya. Cuma ini ada teman-teman baru. Seandainya ini tidak ada teman baru, saya lewati itu. Cuma ini ada teman-teman baru, jadi saya mau ingatkan. Paling aplikasinya seandainya ini teman yang ini 3 orang aja. Tapi ini ada teman baru, jadi saya ulangi sedikit. Tapi materi videonya kan saya sudah bagi juga, ya. Jadi Bapak Ibu, apapun aktivitasnya Bapak Ibu, apapun aktivitas akademiknya Bapak Ibu, selama Bapak Ibu kuliah S3, tolong 3 jenjang ini Bapak Ibu gunakan. Kita masuk di perpus, membaca, kita paham konsepnya, tulis pengertiannya menurut Laswell. Komunikasi adalah who says what, in which channel, to whom, with what effect. Kemudian kita analisis, oh berarti ini Laswell ada 5 ini nanti bagaimana, itu kita analisis. Terus kita berpikir, oh tidak ada di sini misalnya membahas mengenai etika, ya, tidak bahas. Kita tambah ke etika. Berarti dari mempelajari model Laswell 5 komponen, kita tambah etika menjadi 6 komponen. Kemudian kita robah itu alurnya, akhirnya itulah novelty-nya kita. Jadi dalam proses pembelajaran itu, tolong itu sudah kita pakai. Dalam membuat makalah juga begitu. Membuat makalah jangan cuma memaparkan hasil bacaan, jangan. Kita juga olah sedemikian rupa, kemudian kita paparkan, inilah konsep saya. Supaya kita terbiasa melahirkan novelty. Terbiasa kita melahirkan konsep, melahirkan gagasan. Oke, Pak? Kita melahirkan gagasan dari landasan analisis dan penguasaan konsep. Bukan bahwa kita punya pendapat mau-maunya. Wah, ini kan menurut saya begini. Ya memang itu landasan teoritiknya dari mana. Tapi kalau Anda mengatakan ini landasan teoritiknya dari Laswell, karena Laswell menyebut who says what, in which channel, to with what effect. Sehingga saya menambahkan without effect, with ethics. Tidak masalah. Pada saya pahami konstruksi berpikiran. Oke, saya katakan kita jangan mengadu pendapat, berdiskusi. Orang yang punya konsep dan orang yang tidak punya konsep, tidak bisa. Yang satu belajar, yang satu tidak, baru kita mau adu diskusi, gimana ceritanya? Orang baca buku 5, Anda tidak belajar, bagaimana mau berdiskusi? Orang baca teori, Anda tidak punya teori, bagaimana cara mau berdiskusi? Lari aja debat kusir. Orang punya data, saya punya data begini hasil penelitian, Anda tidak punya data, Anda membantu orang punya data, tidak pakai data, tidak bisa, bukan ceritanya. Oke Pak, ini metode-metode keilmuan coba kita terapkan.
Bahwa dalam kehidupan nyata nanti itu ceritanya bisa beda, tidak masalah. Tapi ini proses keilmuan dan proses akademi ini harus kita bentuk. Memang kita harus bentuk. Kan itu saya biasa kalau diskusi di kelas, saya biasa saya tanya rujukannya dari mana. Ini teorinya siapa yang dipakai. Anda sudah bicara sampai ke kutub selatan, tidak jelas dari mana rujukannya. Itu yang ketiga ya, kemampuan mengkonstruksi ide. Mengkonstruksi ide itu bisa berupa narasi, bisa juga berupa model. Nanti kalau banyak waktu saya akan jelaskan bagaimana caranya kita mengkonstruksi ide menggunakan model. Saya kemarin tidak sempat jelaskan waktu metodologi. Pada itu saya sudah niatkan mau berikan. Kemudian penalaran ya. Ada juga semuanya materi kemarin itu penting dalam metodologi. Tapi saya tidak sempat jelaskan. Banyakkan kemarin yang saya jelaskan dalam metodologi itu hanya sampai proposal. Tapi sampai hasil penelitian dan pembahasan kesimpulan itu saya tidak jelaskan kemarin. Nah di situ kita butuh penalaran, kemudian kita juga butuh argumen-argumen di dalam melahirkan novelty. Salah satunya itu kita harus tahu itu bagaimana cara membuat model ya. Mudah-mudahan nanti ada waktu saya akan jelaskan. Jadi itu sudah kita gunakan ya, itu akan kita gunakan. Jadi Bapak Ibu gunakan aja, gunakan. Bikin makalah, kasih deskripsinya, lakukan analisis, sampaikan konsepnya Bapak, temuannya Bapak, novelty-nya Bapak, gitu. Itu baru disebut makalah S3 kalau itu ada. Iya. Jadi mulai sekarang kita bikin makalah harus ada novelty-nya. Karena nanti output disertasi itu harus ada novelty-nya. Yang kecil-kecil dulu Bu, yang kecil-kecil dulu kita mulai. Kecil-kecil, tapi terbiasa kita melakukan itu. Akhirnya nanti disertasi mudah. Setelah doktor mudah kita menemukan jalan keluar dari problem-problem. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa mengkonstruksi ide, gagasan-gagasan. Jadi novelty yang paling mudah, kita melahirkan satu ide yang berbeda, ide alternatif, gagasan dari apa yang sudah kita tampilkan. Kita tampilkan tadi, kita tampilkan ini konsep-konsep ini. Setelah kita analisis, usahakan outputnya jangan konsep itu lagi, harus ada bedanya sedikit. Konstruksi. Iya, kita harus mengkonstruksi. Nah, mengubah itu bisa berarti kita menambah variabelnya, kita bisa mengurangi, kita bisa menggabung, kita bisa menambahkan hal baru. Yang jelas bukan itu lagi tadi. Bukan itu lagi tadi yang sudah kita sajikan. Jadi usahakan kalau kita sudah menyajikan makalah, kita mengutip 3 konsep, kita analisis, nanti Anda harus menyampaikan menurut Anda berdasarkan konsep yang sudah Anda kutip dari hasil analisis Anda, apa yang bisa Anda sajikan. Tentu berbeda dengan 3 konsep yang awal tadi. Karena kalau cuma mengatakan berdasarkan pembahasan tadi, maka kita mendapatkan 3 konsep. Low novelty-nya mana? Kan selalu begitu. Dijelaskan pada makalah ini kita akan jelaskan 3 konsep. Konsep A, konsep B, konsep C. Kemudian kita jelaskan konsep A maksudnya ini, konsep B maksudnya konsep. Kemudian kesimpulan, berdasarkan pembahasan maka kita dapatkan 3 konsep. Loh, novelty-nya mana? Berarti harus ada temuan baru. Itu yang ketiga ya, itu yang level ketiga. Mengkonstruksi konsep. Cuma saya membawa tadi Bapak Ibu di dalam membaca, di dalam bikin makalah, di dalam berdiskusi, di dalam membuat penelitian. Tolong 3 jenjang ini dilakukan, dipraktekkan. Itu. Jadi pada saat membaca kita jangan membaca deskriptif, kita membaca sebagai cara pandang orang S3 membaca. Supaya kita langsung menganalisis dan kita langsung mendapatkan novelty. Misalnya Bapak Ibu baca, bagus ini. Bagus ini bisa kita dapat novelty dari sini. Ya kan? Bayangkan, Bapak baca di sini A, Bapak analisis sehingga Bapak dapat pengetahuan A dan muncul ide B dari membaca. Jadi dari membaca kita bisa dapat novelty. Paham? Dari berdiskusi, begitu berdiskusi,
Teman bilang A, ini bilang B, ini bilang C, ini bilang D. Kemudian kita bilang D. Berarti semua aja dapat novelty. Ya, kita bikin makalah. Makalahnya sudah kita bahas konsep, kita analisis, kita ajukan menurut kita. Baik itu narasi maupun model. Kita dapat novelty. Oke? Jangan dilakukan dengan level S1 deskriptif. Membaca saja teks. Bikin makalah cuma memindahkan konsep. Berdiskusi cuma bertanya apa itu. Ya. Minimalnya bertanya bagaimana. Bagaimana ini konsepnya kok digabung begini Pak? Jangan bertanya apa itu maksudnya Bapak tulis itu konsep saya. Itu pelajaran S1. Mestinya sebelum masuk kuliah Anda sudah paham. Kalau Anda tidak paham, salahnya Anda. Tapi kalau Anda mempertanyakan itu di kuliah S3, salahnya Anda karena Anda tidak paham konsep. Jadi begitu. Nah, level yang keempat itu aplikasi. Aplikasinya itu nanti minimal dalam kehidupan Bapak Ibu sekarang dan juga setelah Bapak Ibu kembali ke instansi. Ya, jadi model-model berpikir, model-model teoritik, model-model konsepsional, model-model analisis itu pakailah ya. Ya. Kalau Anda kembali dan tidak ada perubahan, begitu tahun sebelum pergi suka marah-marah, suka mencoret-coret dinding, begitu dia lagi suka marahi mahasiswa, tidak ada perubahan. Berarti S3 aja, coba 3 S1, bukan 1 S3. Udah yang kelima itu pengembangan, development. Belajarlah membuat penelitian. Belajar kita membuat apa, ada yang perlu di kampus, sebaiknya kita kasih begini. Supaya banyak mahasiswa sebaiknya begini. Supaya ini lebih mudah pembelajaran kita pakai metode begini. Coba kembangkan. Ya. Mungkin untuk aplikasi dan pengembangan kalau belum betul-betul bisa diterapkan dalam proses Bapak masih kuliah ini tidak apa-apa. Tapi nanti kembali itu harus dilakukan. Nah Bapak Ibu mungkin konsep ini tidak ada di buku, karena ini hasil pikiran saya juga. Karena saya itu suka mengkonstruksi ide. Jadi apa yang saya jelaskan ini menurut saya, menurut konstruksi ide saya ini Bu. Ya, ini menurut ide saya ini. Karena itulah yang paling saya kuasai dan itulah yang paling mudah saya terapkan. Misalnya Bapak Ibu dapat model-model pembelajaran dalam pendidikan itu banyak. Silakan. Pak, saya punya ini model, ada model di dalam misalnya ilmu pendidikan itu modelnya siapa? Thomson, modelnya ini, ahli ini. Dia pakai model ada feedbacknya. Tidak apa-apa, silakan. Asal novelty-nya ketemu. Tapi ini yang saya kembangkan dari itu proses pembelajaran Pak, ya. Itu proses, ya. Yang saya bilang tadi, setiap saya mengajar itu dua yang saya tekankan. Yang pertama proses pembelajaran, yang kedua konten. Kajian keilmuannya harus sesuai.